Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini menerapkan menerapkan beberapa fungsi di dalamnya. Aplikasi yang kita buat ini nanti bisa menambahkan data, menghapus data, mengedit data, kemudian bisa juga menampilkan data. Data yang nanti kita akan simpan di sebuah variabel dengan nama buku. Variabel ini kita buat dia dalam bentuk list seperti ini ya. Kemudian kita buat dulu fungsi menu. Jadi fungsi menu ini nanti dia akan menampilkan menu-menu apa saja yang dimiliki. Oke, menu yang pertama itu dia dapat menampilkan data. Oke, kemudian menu yang kedua itu adalah tambah. Menu yang ketiga itu edit, dan yang terakhir adalah hapus ya. Jadi nanti ditampilkan dulu apa menunya, kemudian kita buat variabel dengan nama kode. Jadi kode ini nanti berupa inputan. Kemudian kita inputkan nanti adalah menu apa yang kita ingin akses ya. Jadi sini muncul dulu teks, masukkan menu, masukkan kode ya. Jadi misalnya dimasukkan kodenya 1, berarti nanti kita akan jalankan itu adalah metode untuk menampilkan data. Kalau kita pilih kode 2, maka kita akan menjalankan fungsi untuk tambah. Kemudian kalau 3 itu fungsi edit, dan kalau 4 itu adalah fungsi hapus. Ya. Di sini kita buat kondisinya dulu. Jadi jika kode yang dimasukkan tadi itu adalah 1, maka yang ditampilkan adalah fungsi tambah. Fungsi tampil. Kemudian else if ya, atau elif. Kalau kodenya itu 2, maka yang dimunculkan adalah menu tambah atau fungsi tambah. Kemudian kalau yang dimasukkan kodenya 3, fungsinya itu adalah fungsi edit. Kemudian kalau yang dimasukkan kodenya 4, maka kita akan menjalankan fungsi hapus. Bagaimana kalau kita salah masukkan kode ya? Jadi selain itu ya, selain itu maka akan muncul pesan kode salah. Oke. Kemudian di sini kita buat pengulangan while yang bernilai true. Kenapa bernilai true? Artinya perintah ini akan diulang-ulang terus ya. Kemudian kita perintahnya adalah menampilkan fungsi menu ini ya. Jadi begitu aplikasi dijalankan, maka fungsi menu akan di run ya. Ini akan diulang-ulang terus. Kita coba. Lihat di sini ada error. Kita lihat errornya. Oh ya, true is not defined. Oh ya, ingat ya, kalau kita menggunakan true berarti T-nya huruf T kapital. Ulang. Oke, tampil ya. Tampilkan data, tambah data, edit data, dan hapus data. Nanti tinggal kita masukkan kodenya.
misalnya tampil data, saya masukkan 1. Nah, di sini error karena fungsi-fungsinya ini belum ada. Fungsi tampil datanya belum ada, fungsi tambahnya belum ada, editnya belum ada, dan hub-nya juga belum ada. Oke, kita stop. Ya. Nah, sekarang kita buat atau tambahkan lagi fungsi untuk tampil, ya, fungsi untuk tampil data. Pertama, kita buat dulu, ya, kita harus cek dulu apakah data di bukunya ini ada atau tidak. Kita buat kondisi jika len buku itu dia nilainya lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita cetak data masih kosong, ya. Jadi dicek apakah buku ini datanya ada, ya. Jadi kalau belum ada, dia masih kosong. Tapi jika tidak, nah, kita tampilkan semua isinya. Jadi for, ini kan tadi namanya buku, ya. Jadi misalnya for-nya saya kasih nama book lah. In buku. Kita cetak semua nama bukunya, ya. Semua isi dari book ini. Nah, saya nanti inginnya sebelum dicetak nama bukunya itu kita tampilkan dulu indeksnya. Nah, untuk membuat seperti itu, di sini saya buatkan dulu variabel dengan nama index, itu dia nilainya 0. Nah, jadi sini saya tampilkan indeksnya dulu, karena indeks ini kan dia tipenya integer atau angka, berarti saya harus ubah dulu ke string karena kita mau cetak. Berarti str index. Oke, kemudian kita plus. Oke, ya, jadi yang nanti muncul itu adalah indeksnya dulu, kemudian titik, baru isi dari bukunya. Kemudian nanti kita ulang, indeks sama dengan indeks ditambah 1. Jadi kalau ada data kedua, nanti nolnya ditambah 1, ada data ketiga tambah 1 lagi, dan seterusnya. Nah, di sini sudah, ya. Nah, kita coba jalankan. Ya, sekarang kita masukkan tampil. Masih ada yang error, sebentar. Ya, jadi errornya itu karena metode tampil ini kita simpan di bawah, ya. Jadi ketika di sini diminta untuk menjalankan fungsi tampil, nah ini belum bisa dibaca karena dia berada di posisi paling bawah, ya. Jadi sekarang kita coba pindahkan ini ke atas seperti ini. Nah, kita coba kembali, ya, kita jalankan 1, ya, data masih kosong. Oke, sekarang kita buat lagi untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi tambah. Fungsi tambah ini tinggal kita buat perintah, ya, untuk menambah list
ya. Jadi kalau kalian masih ingat, fungsinya itu adalah fungsi append. Nah, namun sebelum itu kita buat dulu variabel dengan nama judul. Ini dia berupa inputan. Jadi di sini muncul dulu perintah masukkan judul. Kemudian judul apa yang kita masukkan itu nanti akan di-append atau ditambahkan di dalam list buku, ya. Jadi buku titik append, kita ambil dari judulnya. Kemudian kita cetak keterangan, ya, bahwa buku telah ditambahkan. Ya, sekarang kita coba dulu. Kita tambah data. Misalnya judulnya adalah misalnya AS. Oke, buku telah ditambahkan, ya. Kita lihat, kita tampilkan semua datanya. Oke ya, di sini sudah ada ASD. Coba kita tambah lagi. Misalnya seperti ini. Oke, berhasil ditambahkan. Kita lihat semuanya, ya. Jadi sudah ada 2 data, ASD dan UHJF. Nah, sekarang tinggal kita buat untuk editnya. Stop. Kita buat lagi di sini fungsi untuk edit, ya. Ini edit. Nah, kemudian untuk edit yang pertama, ketika kita akan edit, kita tampilkan dulu semua datanya supaya bisa kita lihat. Nanti kita pilih data yang mana yang kita mau edit. Jadi kita panggil dulu fungsi tambah. Kemudian kalau sudah, kita tentukan indeks keberapa dari list buku yang ingin kita edit, ya. Jadi di sini kita buat indeks, itu nilainya integer, ya. Kenapa kita konversi? Karena kalau kita ini kan nanti berupa input. Kalau input dia otomatis akan menjadi string. Nah, sedangkan indeks ini dia nanti harus bertipe integer. Sini kita masukkan indeks, ya, indeks berapa yang ingin kita hapus. Kemudian kita simpan dulu, kita buat variabel lagi judul lama. Jadi judul lamanya apa? Jadi judul lamanya kita ambil dari variabel buku indeks ke berapa, ya. Kita ambil dari variabel indeksnya tadi. Misalnya kita masukkan indeksnya 0, maka judul lama nanti itu nilainya adalah dari variabel buku indeks ke 0. Oke. Nah, judul lama nanti ini kita akan gunakan untuk di message-nya, ya. Jadi nanti pesan itu kelihatan judul lamanya apa, kemudian judul barunya menjadi apa. Kemudian kita buat lagi judul baru. Nah, judul baru nanti ini berupa inputan. Jadi kita masukkan judul baru, ya. Masukkan judul baru. Kalau sudah, nanti kita update buku indeks ke berapa, itu kita ubah nilainya menjadi berdasarkan judul baru yang diinputkan, ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita print pemberitahuannya bahwa judul lama, ya, judul lama telah diganti menjadi judul baru. Oke, sekarang kita coba.
edit. Sebentar, harusnya di sini kan dia muncul dulu ya. Muncul dulu, sepertinya ada yang salah. Kita lihat dulu. Oh, sorry. Bukan tambah ya, tapi tampil. Ya, harusnya tampil dulu. Menggunakan model tampil. Ulang. Kita edit. Oops. Data masih kosong ya. Kenapa kosong? Tadi kan ada SD. Kenapa kosong ya? Karena ini dia datanya berupa list. Jadi ketika di stop ya datanya hilang. Beda kalau kita sudah pakai database ya. Jadi kita input ulang dulu. Oops. Kita ulang. Kita tambah dulu. Misalnya AAA. Kemudian kita tampilkan ada ya AAA, kemudian kita edit. Nah, jadi edit muncul dulu list bukunya, ini kan cuma satu ya. Kemudian masukkan indeks yang kita ingin edit, misalnya indeks ke 0. Judul barunya apa? Misalnya BBB. Kita enter. AAA telah diganti menjadi BBB. Sekarang kita lihat. Kita tampilkan datanya ya. Sekarang datanya adalah BBB. Oke, sekarang kita ke fungsi yang terakhir ya, yaitu fungsi hapus. Kita stop dulu. Kita simpan di bawah fungsi edit. Kemudian sama ya, jadi ketika kita mau hapus kita harus tahu dulu melihat semua data-data buku yang ada di dalamnya. Jadi kita panggil fungsi tampil, kemudian kita masukkan indeks keberapa yang mau kita hapus ya. Jadi sama, kita buat versi ke tipe integer, karena ini kita input, masukkan indeks ya. Nah, kemudian kita simpan dulu judulnya ya, judul lama atau judul saja ya, karena ini tidak ada perubahan, judul saja. Judul itu sama buku, kemudian indeks. Nah, nanti kita fungsi untuk hapus data, kalau kalian masih ingat itu adalah del ya, del spasi buku indeks keberapa. Nah, kalau sudah tinggal kita tuliskan konfirmasinya ya. Wah, judul kita tambah dengan string telah dihapus. Oke, seperti ini. Sekarang kita jalankan. Sebentar, ada yang salah, kita lihat dulu. Modif hapus. Nah, ini tidak ada titik duanya. Kita jalankan ulang ya. Nah, kita tampilkan, pastikan datanya masih kosong ya. Oh, 11 ya, datanya masih kosong. Sekarang kita tambah data ya, misalnya Laskar Pelangi. Kemudian kita masukkan lagi, misalnya namanya
Matematika. Oke, kita lihat. Ya, jadi ada dua, Laskar Pelangi dan Matematika. Sekarang Matematika kita edit, ya, edit seperti kodenya 3. Yang kita mau edit adalah Matematika, jadi 1. Nah, judulnya menjadi apa? Misalnya perhitungan. Oke. Matematika telah diganti menjadi perhitungan. Nah, sekarang kita cek datanya. Kode salah. Ya, sekarang ada 2, Laskar Pelangi dan perhitungan. Sekarang saya tambah lagi. Namanya terserah saja. Ya, jadi ada 3, Laskar Pelangi, perhitungan, dan JHK GFK. Ya, sekarang kita mau hapus ini, indeks kedua. Jadi menu 4, kemudian yang kita hapus adalah indeks ke-2. Nah, sekarang JHK GFK telah dihapus. Kita lihat, tampilkan semua data. Oke, tinggal 2 ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.